Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam sebuah majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu bisa mengokohkan ukhuwah dan bisa menambah semangat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita selalu dimudahkan pula untuk bermajelis, majelis ilmu, majelis yang dalam istilah Nabi kita adalah taman surga. Kenapa disebut dengan taman surga? Karena majelis ilmu akan senantiasa mendekatkan kita kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan tujuannya untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwati fillah, ungkapan selawat dan salam sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya selalu pula kita ucapkan. Mudah-mudahan cinta kita diterima, mudah-mudahan cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Orang-orang yang mencintai Rasul tentu saja adalah orang-orang yang mencintai sunnahnya, orang-orang yang suka kepada apa yang beliau suka, benci kepada apa yang beliau benci. Itu yang harus kita lakukan selama hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai akhir hayat nanti, dan mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa pula dan pantas pula untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah, mengenal asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya ulang-ulang bahwa yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah itu ada nanti yang masuk dalam kategori al-af'al fi'liyah, sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan. Berarti perbuatan Allah yang dia melakukannya dan hanya dia yang bisa untuk melakukan itu. Ada nanti sifat-sifat yang berhubungan dengan zat. Allah memiliki zat dan zat Allah juga memiliki sifat. Disampaikanlah semuanya oleh dia di dalam kalamnya dalam Al-Quranul Karim. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berhubungan dengan fi'linya atau yang berhubungan dengan zat Allah Azza wa Jalla. Qala al-musannifu rahimahullah, wa min sifatillahi azza wa jalla allati wasafa biha nafsahu fi kitabih. Di antara sifat-sifat Allah azza wa jalla yang telah ia sifati dirinya dalam kitabnya, seperti dalam Al-Quranul Karim. Wa bayyana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam muradahu, dan telah dijelaskan pula oleh Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihan. Maka al-Mustafa itu artinya adalah pilihan. Yang telah beliau sampaikan pula muradahu, maksudnya. Dan di antara sifat itu ada pada qaulu azza wa jalla, perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ini di antara ayatnya, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Yahulu, membatasi antara seseorang dengan hatinya. Jadi antara hamba dengan hatinya, Allah membatasinya. Artinya adalah Allah menguasainya. Allah lah yang menentukan hatinya itu condong kemana. Tidak akan mungkin ada hati seseorang condong kepada iman, kecuali kalau seandainya Allah, karena Dia yang menguasai. Hati yang condong kepada kekufuran, itu juga Allah yang menguasai. Maka annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kadang-kadang di antara arti yang bisa kita dapatkan, sesungguhnya Allah berada di antara seseorang dan hatinya. Artinya Dia yang mengantarai. Wa qawluhu azza wa jalla, dan perkataan Allah azza wa jalla yang sejalan dengan itu, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wa nuqallibu afidatahum. Nuqallib, kami membolak-balikkan hati-hati mereka, wa absarahum, dan pandangan-pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana lam yu'minu, mereka tidak beriman dengannya awwala marrah, pada awalnya. Jadi ada orang yang pada awalnya tidak beriman, tapi ketika Allah membalikkan hatinya, maka dia bisa menjadi orang beriman. Ada pula kebalikannya. Ada orang yang beriman, lalu kemudian Allah membolak-balikkan hatinya. Dia menjadi orang yang tidak istiqamah. Kemudian bisa-bisa pula berubah menjadi kufur. Wa qawluhu azza wa jalla li nabihi sallallahu alaihi wasallam, ada doa dalam firman Allah yang diucapkan oleh Nabi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kekufuran ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri kami petunjuk. La tuzigh qulubana, jangan selewengkan hati kami, jangan condongkan, jangan miringkan hati kami itu kepada kekufuran setelah Engkau beri kami hidayah. Berarti apakah ada kemungkinan hidayah akan berubah menjadi kekufuran? Ada, apalagi kalau tidak dipelihara. Ketika seseorang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, lalu dia tidak jaga baik-baik hidayah itu, maka nanti bisa-bisa berubah. Nah, begitu juga nanti sebaliknya, ketika ada hidayah yang diberikan oleh Allah, maka akan berubah pula kekufuran menjadi keimanan. Ini di antara ayat, yang ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Apa maksud annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi? Sesungguhnya Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya. Dia yang mengantarai. Artinya kita yang punya hati, tapi kita tidak bisa menguasai hati kita. Pagi kita bisa cinta kepada seseorang, tapi tiba-tiba cinta berubah menjadi kebencian. Paginya kita cinta, sorenya kita bisa menjadi benci. Kebalikannya,
benci, tiba-tiba berubah pula menjadi cinta. Awalnya begitu marah dia, muak dia nengoknya, tapi pada akhirnya dia justru mencintainya. Maka namanya hati. Hati itu dari kalbun. Kalbun itu artinya suka berbolak-balik. Maka muqallibal qulub, yang membolak-balik hati. Artinya adalah yang menguasai hati. Sekarang apa penafsiran atau apa yang dijelaskan oleh Nabi tentang ayat ini? Apa yang dimaksud bahwa Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang datang dari Nawas ibn Sam'an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawas ibn Sam'an mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa perkataan Nabi? Ma min qalbin illa wa huwa baina isbi'aini min asabi'ir rahman. In syaa'a ayyuqimahu aqamahu wa in syaa'a ayyuzighahu azaghahu. Ma min qalbin, tidak ada hati. Jadi tidak ada hati seorang hamba illa, kecuali hati itu baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Dia berada di antara dua jari jemari Allah. Isbi'aini ini dua jari. Kalau kita ada sini ada 5, ada dua jari. Isbi'aini min asabi'ir rahman. Jadi tidak adalah hati seorang hamba itu kecuali hati itu berada di antara dua jemari Allah yang Maha Penyayang. In syaa'a ayyuqimahu aqamahu, jika Allah menginginkan untuk membuatnya kokoh, istiqamah dia. Wa in syaa'a ayyuzighahu azaghahu, jika Allah menghendaki dia menyimpang, menyeleweng, condong kepada kekufuran, azaghahu, maka dia akan menyimpang. Wa kana yaqul, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkata, selalu berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dini, tetapkan hati saya di dalam iman kepada agamamu. Tetapkan hati saya di dalam agamamu. Ini ternyata doa yang selalu diucapkan dan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hati Nabi juga berada di antara dua jemari Allah. Karena Nabi sendiri mengucapkan doa itu, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Wal mizanu biyadir rahman, mizan itu, timbangan itu juga ada di tangan Allah yang Maha Penyayang. Yarfa wa yakhfid. Kalau dalam penjelasannya dalam riwayat yang lain, yarfa'u aqwaman wa yakhfidu aqwaman. Melalui timbangan itu ada orang yang terangkat derajatnya nanti dengan timbangan-timbangan baiknya, dan ada pula orang yang direndahkan derajatnya menjadi hina dikarenakan oleh timbangan keburukan yang banyak. Ada riwayat yang lain, bahkan di sini disebutkan banyak sekali riwayat yang senada. Yang menarik di antaranya adalah salah satu dari riwayat yang datang dari Jabir ibn Abdullah. Di antara silsilah sanadnya adalah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Al-Thawri. Ada dari Al-A'mash, dari Abu Sufyan, dari Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksuru ayyaqul, dia banyak berdoa, banyak mengucapkan. Berarti Nabi ini orangnya banyak mengucapkan. Apa yang banyak diucapkan oleh Rasul itu? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik.
wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya di atas agamamu. Faqila, lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atakhafu alaina wa qad amanna bika wa bima ji'ta bi? Apakah engkau khawatir terhadap kami? Sementara kami telah beriman kepadamu dan beriman dengan apa yang telah engkau bawa. Jadi Nabi memperbanyak ucapan itu, dan itu artinya dia juga menganjurkan sahabat lain untuk banyak mendoakan. Sering-seringlah berdoa. Kira-kira itulah pesan Nabi yang ada pada ungkapan Nabi yang banyak tadi. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, pelihara hati kami, tetapkan hati kami dalam keimanan, dalam agamamu. Sampai-sampai sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah engkau khawatir terhadap kami? Kami kan telah beriman kepadamu, dan kami juga beriman kepada apa yang engkau bawa. Berarti kepada risalah yang telah engkau bawa kami beriman. Faqala, lalu Nabi berkata, innal quluba, sesungguhnya hati-hati itu, hati anak manusia itu, baina isbi'aini min asabi'ir rahman, berada di antara dua jemari Allah yang Maha Penyayang. Yaqulu biha hakadha. Jadi Jabir ibn Abdullah menggambarkan bagaimana Nabi menjelaskan tentang dua jemari tadi. Yaqulu biha hakadha. Nabi itu mengatakan sambil dia begini. Wa wasafa Sufyan. Disifatilah oleh Sufyan Ats-Tsauri. Bagaimananya itu seperti apa? Bisababati wal wusta. Dengan telunjuk dan jari tengah. Yuharrikuhuma, lalu digerak-gerakkan keduanya. Jadi Rasul ketika menjelaskan bahwa hati hamba itu berada di antara dua jari Allah, dalam riwayat ini yang datang dari Jabir ibn Abdullah, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan, mensifati bagaimana Nabi menjelaskan dengan isyarat as-sababa wal wusta, dan dua jari. Itu menunjukkan bahwa isbi'ain artinya memang adalah isbi'ain. Dua jari artinya memang adalah dua jari. Tapi sekali lagi saya ingat pertanyaan yang pada pertemuan yang sebelumnya, ketika spontan saya mengisyaratkan mengusap punggung itu. Maka dari situ keluarlah zuriat Adam. Itulah nanti akan menjadi anak cucu Adam yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Berarti ada isyarat. Tapi tidaklah mesti setiap isyarat itu berarti langsung di situ ada bentuk penyerupaan. Nah, ketika disebutkan seperti tadi, supaya kita memahami maknanya. Tetapi kalau dibawa kepada Allah, jangan sekali-kali menyamakan. Kaifiyahnya tidak akan ada yang tahu. Karena memang Al-Quran sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama, yang serupa dengan Allah, wa huwa samiul basir. Jadi Maha mendengar lagi Maha penyayang. Nah, oleh karena itu dalam hadis ini Jabir ibn Abdullah seperti yang ditegaskan dalam riwayat ini diterangkan pula oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwa yang dimaksud dengan isbi'ain itu yuharrikuhuma, yang digerakkannya adalah berarti kalau kata Allah ke kanan, ke kananlah hati seseorang. Kalau katanya ke kiri, maka ke kirilah. Dan catatan sejarah banyak sekali membuktikan hadis ini. Ada orang-orang yang awalnya ingin membunuh Nabi. Sengaja datang ketemu Nabi hanya untuk membunuhnya. Sepakatlah dia berdua di balik batu, sembunyi-sembunyi untuk sepakat biar tidak ada yang tahu. Apa yang dia sepakati? Sekarang kita temui Muhammad agar kita bisa membunuhnya. Tengok kiri kanan tidak ada siapapun. Sampai dia di hadapan Nabi, ketika dia ada memulai pembicaraannya, apa kata Rasul?
apakah kamu satu di antara dua yang di balik batu tadi? Kaget dia. Dari mana tahunya? Padahal ketika itu tadi tidak ada siapapun. Tapi justru nanya, apakah kamu adalah salah satu dari dua yang ada di balik batu tadi? Langsung masuk Islam. Katanya begini, kalau begitu ini betul-betul Nabi ini. Ini bukan sembarangan ini. Ketika tidak ada siapapun yang tahu, justru dia diberitahu, bukan dia tahu yang gaib. Nabi kan tidak tahu yang gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah. Rasul pun tidak tahu perkara gaib kecuali kalau Allah yang memberitahu. Jika diberitahu oleh Allah, barulah Nabi kita mengetahuinya. Maka informasi yang akan terjadi di masa yang akan datang belum terjadi hari ini, tapi terjadi nanti, pasti insya Allah terjadi. Karena Nabi menyampaikannya berdasarkan wahyu. Ciri-ciri hari kiamat. Lah banyak nampak ada. Berapa banyak hadis tentang ciri-ciri hari kiamat. Ada ciri-ciri besar, kiamat besar. Ada ciri-ciri kecil untuk kiamat itu. Ada masa-masa dekat sekali akan kiamat. Ada masa-masa yang masih agak jauh. Dan semua itu akan terjadi. Dan sebahagian sudah terjadi. Seperti hadis, yataqarabuz zaman, lan taquma as-sa'a, belum akan terjadi hari kiamat kecuali terjadi beberapa hal. Di antaranya apa? Yataqarab az-zaman. Masa itu terasa singkat sekali, terasa dekat sekali. Ini baru kemarin Ramadan, sebentar lagi akan Ramadan. Datang hari Jumat, baru kemarin rasanya salat Jumat. Sekarang sudah Jumat. Baru kemarin rasanya kita mengkaji ini. Sekarang sudah datang lagi masa. Itu namanya yataqarabuz zaman. Wa yashrabul khamr, banyak mabuk-mabukan. Perzinaan berkeliaran. Sekarang perzinaan tidak lagi sembunyi-sembunyi. Justru terang-terangan. Malah menawarkan diri. Bangga pula untuk melakukannya. Itu yang terjadi hari ini. Dulu perkara-perkara itu menjadi tabu, tapi sekarang menjadi sesuatu yang dianggap menjadi biasa, bahkan bagian dari gaya hidup. Coba bayangkan, kemaksiatan menjadi gaya hidup. Kalau dikatakan yaksuru, banyak, berarti itulah maksudnya. Dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, ikhwati billah, Nabi tidak mengetahui yang gaib. Kalau ada yang gaib, yang diberitahu itu pasti berdasarkan kepada wahyu. Maka yang tadi awalnya hatinya cenderung untuk membunuh Nabi, pada akhirnya justru beriman. Umar bin Al-Khattab. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Al-Khattab? Orang yang memang bagak, takut orangnya. Niatnya justru adalah juga untuk membunuh Nabi. Tapi pada akhirnya dia menerima Islam. Ada dua Umar yang paling ditakuti pada masa jahiliyah. Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Hisham. Umar bin Al-Khattab itulah Umar. Umar bin Hisham, Abu Jahal. Rasul berdoa, ya Allah berilah hidayah satu di antara dua Umar. Rasul tidak tahu siapa yang akan dipilih oleh Allah. Yang penting doa Nabi, berilah hidayah satu di antara dua Umar. Karena Nabi, kalau sudah dua Umar itu dapatkan hidayah, tentu dia akan merasa terbantu sebagai kawan dalam berdakwah. Ternyata yang dipilih Allah adalah Umar ibn al-Khattab. Ketika Umar ibn al-Khattab masuk Islam, yang sebelumnya mereka takut-takut, tapi justru mereka berubah menjadi berani. Nah, jadi kisahnya sangat banyak sekali. Hati-hati manusia itu bahwa itu berada di antara dua jemari Allah yang maha pengasih. Saya tidak akan bacakan semua hadis karena redaksinya lebih kurang sama. Hanya ada sedikit-sedikit penambahan, tapi intinya dari hadis ini
bahwa ketika Allah mengatakan dalam ayatnya, "Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi." Sesungguhnya Allah membatasi antara hamba dengan hatinya. Yang dimaksud dengan hamba dengan hatinya itu artinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menguasai hati hamba itu, dan dia berhak atau tidak akan ada satupun yang bisa menolak kehendak Allah apa yang ditetapkan untuk hati seseorang. Dalam penjelasan yang lain itu dikatakan yahulu bainal mu'min wa bainal kufur. Allah membatasi antara seorang mukmin dengan kekufuran. Wa bainal kafir wa bainal iman, dan antara yang kafir dengan keimanan. Maka orang yang mukmin terpelihara dalam keimanannya, orang kafir tetap berada dalam kekafirannya, dan itu semua berada dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala As-Suddi, ada salah seorang ulama tafsir namanya As-Suddi, dia menafsirkan yahulu bainal insani wa qalbi. Allah membatasi antara insan, antara seorang manusia dengan hatinya, fala yastati'u ayyumin wa la yakfur illa bi'idznih. Maka dia tidak akan sanggup untuk menjadi orang yang beriman, wala yakfur, dan tidak pula akan menjadi orang yang kafir illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita bawa kepada al-qadha wal qadar, maka salah satu dari iman itu adalah beriman kepada qadar dan qadar, ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu penjabarannya akan panjang, barangkali bisa pada waktu yang lain kita berikan penjelasan. Tapi intinya adalah tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi Allah kecuali atas izin Allah. Kecenderungan hati terhadap iman itu atas izin Allah. Kecenderungan hati terhadap kekufuran atas izin Allah. Maka kita yang beriman mestilah memperbanyak doa supaya hati kita tetap berada dalam keimanan. Maka mestilah kita berupaya untuk menjaga iman itu supaya tidak diselewengkan, disimpangkan atau dicondongkan oleh Allah. Tapi ketika kita sendiri yang tidak menjaga iman kita, jangan-jangan Allah nanti memang betul-betul arahkan menuju kekufuran, dan betapa ruginya kita. Itu akan menjadi orang yang paling merugi ketika dia sudah beriman lalu ternyata terjatuh kepada kesalahan besar yang membuat dia bisa menjadi kufur. Nah, nabi saja adalah seorang nabi, tetapi doa yang sering diucapkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Apa hubungan ayat ini dengan bab sifat? Di sini ada sifat fi'li, ada sifat zat. Dua-duanya ada. Sifat fi'li yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah menguasai hati seseorang. Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya. Allah punya kehendak mutlak terhadap hati seseorang. Kadang-kadang tiba-tiba kita begitu bersemangat untuk beribadah. Tiba-tiba datang masa futurnya. Dan kita tidak boleh berserah. Oh, ini kan saya malas-malas ibadah, ini kan karena Allah. Jangan salahkan Allah. Itu satu kesalahan. Kita yang justru harus terus berupaya untuk menjaga, untuk taat. Maka fungsi doa tadi supaya Allah bantu kita untuk tetap taat. Jadi bukan malah berserah dalam artian ya enggak apa-apalah sekali-kali tidak sholat, kan berarti Allah yang cenderung menyuruh hati saya untuk tidak sholat. Ini satu kesalahan besar. Karena tidak boleh kita beralasankan kepada takdir untuk kemaksiatan yang kita lakukan. Jangan pernah beralasankan kepada takdir untuk kemaksiatan yang kita lakukan. Karena sudah jelas mana yang baik, mana yang buruk. Kira-kira mabuk-mabukan itu baik atau buruk? Buruk. Sekarang orang mabuk juga dia, lalu beralasankan kepada takdir. Bisa?
Enggak. Tapi karena dia tidak jaga imannya, dia tidak jaga hatinya, sampai Allah selewengkan hatinya itu. Ya, kalau Allah sudah selewengkan hatinya, terima saja akibatnya. Karena Allah sudah beritahu bahwa ini baik, ini buruk. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, maka sifat fi'li yang ada di sini adalah yahulu bainal mar'i. Dia membatasi antara seorang hamba dengan hatinya. Dan apa sifat zat yang ada di sini? Hadis-hadis yang kita baca tadi, hadis-hadis yang dinyatakan sebagai sebuah hadis yang sahih, meskipun ada di antara periwayatan yang dikatakan ma'lul atau di situ ada illat, tapi banyak di antaranya yang sahih. Kalau sudah ada banyak redaksi, sebagian sahih, sebagian dhaif, maka tentu yang sahih yang dipakai karena redaksinya isinya sama. Bisa saja dari sebagian jalan itu ada illatnya, tetapi secara keseluruhan hadis ini diterima sebagai sebuah landasan hukum termasuk dalam berakidah. Maka sifat zat yang ada di sini adalah hadis ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah di antara sifat zatnya adalah memiliki jemari. Yang sebelumnya tangan. Pada pertemuan yang sebelumnya, ma mana'aka antas juga lima khalaqtu bi yadayya. Iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya? Allah yang mengatakan dan kedua tangan. Hadis ini mengatakan bahwa Allah punya jari jemari. Secara terang, secara tegas. Wajibkah kita imani? Jawabannya iya. Apakah boleh kita tolak? Jawabannya tidak. Karena Nabi kita mengimani. Seperti apakah tangan Allah? Jangan ditanya. Nah, ini dia. Tidak ada hak kita untuk menanya Allah dalam perkara ini. Karena memang Nabi tidak memberikan penjelasan. Tapi makna yang ada, makna zahir. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri sendiri mengisyaratkan dua tangan itu dengan sababa wal wusta, telunjuk dan jari tengah. Begitulah Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang dari ulama tabi'in yang sangat terkenal, dan dia bermanhajkan manhaj salaf sesuai dengan para sahabat yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah ditakwilkan kalau tangan di situ bukan tangan, kalau jari itu maksudnya bukan jari? Jawabannya tidak. Maka saya akan langsung masuk pada bab yang berikutnya. Ibnu Mandah sebagai penulis buku, ketika dia sudah bicara tentang beberapa bentuk sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, yang sebelumnya sudah kita sampaikan, ada wajah, ada tangan, ini ada pula jari jemari. Langsung beliau sebutkan zikru akhbarin ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi asanida maqbulah radiyat hal ummah wa rawauha ala sabilil wasfi ala ma ja'at wa amtana'u min ta'wiliha wa tafsiriha. Nah, jadi bab yang kedua ini adalah belum menyebutkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanad yang sahih yang diterima oleh umat dalam menceritakan sifat-sifat Allah. Wamtana'u min ta'wiliha. Mereka enggan atau menghalangi, melarang untuk mentakwilkannya dan mentafsirkannya. Jadi jangan ditakwil, jangan ditafsir-tafsirkan. Berarti penafsiran itu nanti akan membuat kita menjadi tersalah. Mentakwilkannya membuat kita juga akan menjadi tersalah. Tidak boleh kita robah-robah maknanya, tidak boleh pula kita tafsir-tafsirkan sekehendak kita, sama sekali tidak dibolehkan. Kalau memang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bab yang berikutnya langsung memberikan penjelasan tentang riwayat yang datang dari para sahabat, para tabi'in yang melarang kita untuk mentakwilkan dan menafsir-nafsirkannya.
Kita sampaikan riwayat ini insya Allah setelah kita menjawab suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita tengok beberapa riwayat yang inti dari semua riwayat ini adalah melarang untuk mentakwilkannya, menafsirkannya, dan begitulah yang dilakukan oleh generasi salaf dulu. Di antaranya hadis yang datang dari Al-Walid ibn Muslim ketika berkata, dia bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri yang tadi itu. Wa Malik ibn Anas. Wa Abdurrahman Al-Auza'i. Wa Laits ibn Sa'ad. Jadi Al-Walid ibn Muslim bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, kepada Malik ibn Anas. Malik ibn Anas adalah Imam Malik. Abdurrahman, Auza'i, wal Laits ibn Sa'ad. Apa yang ditanyakannya? An hadhil ahadits allati ja'at fir ru'ya wa amsalihha. Tentang hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang kita ceritakan sebelumnya, yang sudah kita jelaskan. Tentang ru'ya wa amsalihha. Ru'ya itu adalah riwayat yang bercerita tentang melihat langsung kepada Allah. Kan sebelumnya ada bahwa nanti di surga orang beriman akan mendapatkan satu kenikmatan, yaitu memandang kepada wajah Allah. Orang Mu'tazilah menolak ini. Tidak katanya. Tidak mungkin kita memandang kepada Allah. Berarti Allah punya jihah, Allah punya arah. Karena ada mata kita tertuju kepada sesuatu. Dan itu sifat baharu katanya. Jadi dia bertanya tentang hadis itu. Wa amsalihha, dan hadis-hadis yang semisalnya. Yang semisalnya ya seperti wajah, Allah punya wajah, Allah punya tangan. Bahkan hadis malam ini Allah punya jari jemari. Dia tanya tentang itu semua. Faqalu, semua mereka berkata. Qalu di situ pakai wawu jamak. Wawu jamak berarti bukan satu orang. Sufyan Tsauri, Malik ibn Anas, Auza'i, Al-Laits. Mereka semua berkata, nu'minu biha. Wajib kita mengimaninya. Wajib kita beriman. Wa tumda ala ma ja'at. Dan semuanya diperlakukan sebagaimana datangnya. Diperlakukan seperti apa adanya dalam Al-Quran dan dalam hadis. Wala nufassiruha, dan kami tidak menafsirkannya. Berarti tidak memberikan penjelasan seperti apa. La nufassir di situ diberikan penjelasannya juga oleh para ulama. La nukayyif, la numatsil. Kita tidak menceritakan, menafsirkan, mencari bagaimana, seperti apa. Ketika dikatakan Allah punya wajah seperti apakah, sekarang enggak. Kita hanya berkewajiban untuk mengimani. Ketika dikatakan ada dua tangan, kita imani tapi la nufassir. Termasuk la nufassir itu la nuawwil. Kita tidak boleh mentakwilkannya, karena mentakwilkan itu nanti pada akhirnya berarti kita menolak. Maka di sini diberikan penjelasan Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu memberikan penjelasan ada 3 kesalahan ketika dia ditakwilkan. Umpamanya tangan artinya bukan tangan, berarti kudrat umpamanya. Atau nikmat, artinya bukan tangan lagi. Maka ada 3 kesalahan besar akibatnya. Yang pertama kata beliau, nafyul haqiqah. Berarti menafikan hakikat. Bahwa hakikat Allah punya tangan sekarang sudah dinafikan. Karena tangan di situ artinya bukan tangan. Yang kedua, isbatut takyif bitta'wil. Dia menetapkan takyifnya dengan cara mentakwil. Jadi sudah ada kaifiyahnya jadinya. Kalau seandainya tangan itu diartikan dengan kekuasaan atau diartikan nikmat, berarti di situ menetapkan kaifanya bitakwil dengan cara mentakwilnya. Padahal Nabi tidak
Nabi tidak menetapkannya. Dan yang ketiga kesalahannya, ta'tilur rabbi an sifatihi allati athbataha li nafsih. Menolak atau mengosongkan Allah dari sifat yang telah dia tetapkan untuk dirinya. Ini 3 kesalahan jadinya. Kalau seandainya yang tidak ditakwilkan Nabi kita takwilkan, berarti kita menafikan hakikat sifat itu pada Allah. Menetapkan kaifiyahnya padahal hanya Allah yang tahu. Dan kemudian mengosongkan Allah dari sifat yang telah dia tetapkan untuk dirinya. Sekarang ketika Allah katakan bahwa dia punya wajah, Rasul juga mengatakan, karena dalam hadis Nabi dia sering meminta, nanti di akhirat ya Allah berikan saya kenikmatan untuk memandang kepada wajahmu yang mulia. Sekarang Rasul menetapkan wajah bagi Allah. Kalau ditakwil wajah bukan wajah, wajah adalah kekuasaan umpamanya, maka terjadilah 3 kesalahan tadi. Nafiyul haqiqah, menafikan hakikat wajah bagi Allah. Menetapkan kaifiyahnya padahal Nabi tidak menyampaikan. Dan kemudian juga ta'til, mengosongkan Allah dari sifat zat yang telah dia tetapkan untuk dirinya. Ini kesalahan yang akan terjadi, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Juyuz Al-Islamiyah. Nah, oleh karena itu, riwayat yang di atas tadi, ketika Imam Malik ditanya, Sufyan Ats-Tsauri ditanya, Al-Laits, Auza'i, semua mereka mengatakan nu'minu biha. Kita masih mengimaninya. Wa tumba ala ma ja'at, diperlakukan sebagaimana dia datang dalam Quran. Wala nufassir, dan kita tidak menafsirkannya. Hal yang sama pada riwayat yang berikutnya. Waqi' itu salah satu dari gurunya Imam Syafi'i. Karena ada syair, syakautu ila waqi'in an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa'alam annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Itu bait syair diwan Imam Syafi'i. Dia bertanya kepada gurunya Waqi', berarti Waqi' adalah guru beliau, tentang satu ketika hafalannya agak buruk, sulit dia untuk menghafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia anjurkan saya untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan ilmu Allah itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Maka Waqi' juga pernah ditanya tentang hadis-hadis yang ini, dan jawabannya sama. Dia mendapatkan pula dari guru-guru yang sebelumnya, dari ulama-ulama yang sebelumnya, seperti Ismail ibn Abi Khalid, Sufyan lagi yang disebutnya. Apa kata Waqi'? Yarwunaha la yufassirun. Mereka meriwayatkannya, berarti mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam riwayatnya, wala yufassirun, dan mereka tidak menafsirkannya. Berarti sama jawabannya antara Waqi' dengan imam-imam ulama-ulama salaf yang besar-besar yang lainnya. Yarunaha wala yufassirun. Ada dalam riwayat yang lain dijelaskan beberapa bentuk hadis-hadis yang dipertanyakan itu. Di antara hadisnya seperti al-kursi, maudhi'ul qadamain. Kursi itu diantaranya Imam Malik dan bahkan Ibnu Abbas kalau tidak salah itu menafsirkannya kursi itu maudhi'ul qadamain. Tempat qadamain itu 2 kaki. Berarti kalau kita duduk ada kursi. Itu maknanya. Kursi. Ada satu riwayat mengatakan bahwa Imam Malik mengartikan kursi itu dengan ilmu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi itu ada yang mengatakan, Imam Malik mengatakan itu adalah ilmu. Tapi riwayat yang menisbatkan itu kepada beliau itu tidak sahih. Karena ada nisbat yang lain yang dari jalan yang sahih, beliau tidak menafsirkannya dengan ilmu, tapi justru maudhi'u
al-qadamain. Jadi ada banyak riwayat nanti yang berkaitan selain dari yang tadi sudah kita sebutkan. Apa jawaban mereka? Semua mereka yang ditanya, yarwuna hadhil ahadis. Semua mereka meriwayatkan hadis-hadis ini, la yufassiruna minha syai'an. Mereka tidak menafsirkan satu di antara hadis-hadis itu dengan sesuatu apapun. Berarti tidak memberikan penjelasannya. Karena memang kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Nabi tidak menyampaikan. Nabi hanya meyakini. Ketika dikatakan bahwa Allah berada di atas aras, mereka beriman. Mereka meyakini. Dan tidak ada satupun yang memberikan penjelasan begini. Itu yang dihindari oleh sahabat, oleh para tabi'in, karena memang mereka tidak mendapatkan riwayat yang benar dari Nabi. Karena itu adalah masalah gaib. Masalah gaib tidak mungkin untuk diarti-artikan semaunya. Mesti kita dapatkan keterangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada lagi contoh yang lain di antara riwayat itu. Sami'tu Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam yaqul, hadhil ahadis allati turwa. Hadis-hadis ini yang diriwayatkan. Nah, apa contoh yang lain yang disebutkan di sini? Dahku rabbina min kunuti ibadi. Allah itu bergembira, tertawa dengan bertaubatnya hamba. Ada hadis. Fariha Rabbuna bi taubati abdihi. Rabb kita bergembira dengan taubat hambanya. Betul, bisa bergembira. Bahkan di sini dahkun itu artinya tertawa. Kalau kita tertawa, tahu kita bagaimana kita tertawa. Maka ada yang menolak, itu bukan tertawa, itu artinya adalah memberikan balasan seperti surga. Ada lagi nanti marah. Ada ayat yang mengatakan Allah bisa marah enggak? Allah bisa murka. Kan Allah bisa marah. Faba'u bi ghadabim minallah. Mereka pulang kembali dengan membawa kemarahan, murka dari Allah. Berarti Allah bisa marah. Ini semua sifat fi'li. Sebahagian menolak, oh itu artinya bukan marah, tapi Allah menyediakan iqab. Jadi gembira artinya menyediakan surga, marah artinya menyediakan neraka. Abu Hanifah itu membantah semua bentuk penafsiran itu. Kata beliau, tidak boleh diartikan marah itu dengan memberikan iqab. Tidak boleh diartikan ridha itu dengan menyediakan surga. Itu Abu Hanifah. Kan Allah bisa ridha kan? Radhiyallahu anhu wa radu. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Sekarang sahabat ridha kepada Allah, Allah ridha kepada mereka. Samakah ridha sahabat dan ridha Allah? Pasti tidak. Tapi artinya sama-sama ridha enggak? Sama. Adapun surga itu konsekuensi dari ridha. Adapun neraka konsekuensi dari marah dan murka. Tapi jangan ditolak sifat Allah dalam bentuk marah. Karena dia mengatakan dia bisa marah. Adapun neraka sekali lagi itu min lawazimi. Itu konsekuensi dari Allah murka, ada nerakanya. Allah suka, Allah ridha, nanti ada surganya. Maka di sini dikatakan sama dengan yang tadi itu, wa nahnu idza suilna, dan kami jika kami ditanya an tafsiriha, tentang tafsirnya bagaimana, seperti apa, bagaimananya itu seperti apa, la nufassiruha, kami tidak akan menafsirkannya. Wa ma adraktu ahadan yufassiruha, dan saya tidak menemukan satupun di antara mereka yang menafsirkannya. Jadi kapan baru muncul penafsiran-penafsiran itu?
Ketika bermunculannya ahlul kalam. Lagi-lagi ahlul kalam yang memang membawa pemahaman-pemahaman agama khususnya dalam akidah dengan konsep analisa-analisa akal yang mereka punya. Dinilainya pakai akalnya. Ini tidak mungkinlah Allah punya dua tangan. Karena berarti sama dengan makhluk. Maka ditakwilkanlah dua tangan itu menjadi kudrat wa ni'mah. Kudrat dengan nikmat. Kalau gitu, apa bedanya Adam dengan iblis dalam penciptaan? Adam Allah ciptakan dengan dua tangannya. Iblis Allah ciptakan dengan kudrat. Sekarang ketika dua tangan untuk Adam tidak boleh diartikan dua tangan, berarti kudrat juga. Lalu apa bedanya? Penciptaan Adam dan penciptaan iblis. Sama jadinya. Nah, inilah berbahayanya ta'wil. Maka ada disertasi dulu di Madinah membahas jinayatut ta'wilil fasid. Itu dianggap jinayah. Jinayah itu kalau dibuat bahasa hukum kita pidana. Ta'wilul fasid. Ta'wil itu fasid, fasad. Mendatangkan kerusakan. Karena memang sangat berbahaya dalam akidah menafikan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sekarang ditakwilkan. Berarti kita tidak menetapkan seperti yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Ada diceritakan kepada salah seorang dari ulama salaf tentang seseorang atau satu kaum. Jadi ada yang berkata, inna indana, sesungguhnya di sisi kami kauman, ada kaum yunkiruna hazil ahadis. Mereka mengingkari hadis-hadis ini. Mengingkari ya dalam artian bisa mentakwil, bisa memang menolak seperti Mu'tazilah. Di antara yang mereka ingkari itu, Anallaha azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah Tuhan kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam. Kan banyak penolakan kan? Turunlah Rabb kita di setiap sepertiga malam. Ini sepertiga malam negara mana? Ini bagi yang menolak. Amerika kah? Saudi kah? Indonesia kah? Karena masing-masing kita punya sepertiga. Berarti jangan-jangan Allah turun terus. Karena sepertiga sekarang, 1 jam lagi, sepertiga lagi di. Ini alasan yang menolak tadi itu. Karena mereka membawa kepada dirinya. Ya kalau bawa ke dia, wajar itu terjadi. Yang terbayang adalah hukum yang berlaku pada kita. Sekarang hukum Allah berlaku pada dirinya saja. Jadi ada satu kaum yang menolak, ini disampaikan kepada salah seorang dari ulama salaf, dan yang semisal dengan hadis itu, faqala. Lalu dia menjawab, wa ma yunkiruna innama jaa bihazihi man jaa bis-shalah. Yang membawa, yang menyampaikan hadis-hadis seperti turun ke langit dunia tadi itu, dia juga lah yang menyampaikan tentang sholat, tentang puasa, tentang sunnah-sunnah yang lain. Kenapa untuk sholat diterima, sementara untuk yang ini tidak? Yang menyampaikan kita harus sholat siapa? Rasul. Yang menyampaikan kita harus puasa? Rasul. Yang menyampaikan sunnah-sunnah ini semuanya Rasul. Itu semua kita terima enggak? Terima. Yang menyampaikan bahwa Allah turun ke langit dunia, kan dia juga. Kenapa ini diingkari, sementara ini diterima? Jika hadisnya sahih. Nah inilah jawaban ulama-ulama salaf yang dulu. Nah maka riwayat yang saya sampaikan ini mengokohkan semua sifat-sifat zat yang sudah kita bicarakan sebelumnya berdasarkan kepada hadis. Bahwa semua sifat itu yang datang dari Al-Quran dan datang dari hadis yang sahih, jika Nabi tak pernah menyampaikan takwilnya, maka jangan sekali-kali kita mentakwil. Kita wajib mengimani sebagaimana Nabi mengimaninya. Nabi beriman Allah punya wajah. Nabi mengimaninya Allah punya dua tangan. Karena Allah sendiri yang menceritakan.
Dalam hadis Nabi memperkuat. Dan Nabi tidak pernah sedikit pun memberikan tafsirnya, pentakwilannya. Maka bagi kita juga tidak boleh untuk mentakwilkan dan menafsirkannya. Adapun yang dilakukan oleh ahlul kalam seperti Mu'tazilah dan kelompok-kelompok yang lain, mereka mengedepankan akalnya daripada nas, mengedepankan kesimpulan logikanya. Oh, kalau begini nanti jadinya begini, akhirnya tidak boleh begitu. Itu kesimpulan akalnya. Sementara Nabi dulu tidak pernah melakukan itu dan tidak pernah mengajarkan sahabat seperti yang mereka duga. Maka dari semua riwayat tadi dikatakan oleh pentahqiq buku ini, Dr. Ali bin Muhammad bin Nasir Al-Faqihi, apa kata beliau? Wa hadza sarihun. Ini adalah sesuatu yang sangat nyata, terang sekali. Fi anna mazhab salafi hadhil ummah fi ayatis sifat, sesungguhnya mazhab salafi hadhil ummah, generasi terdahulu dari umat ini, generasi terbaik, yaitu para sahabat. Apa manhaj mereka? Fi ayatis sifat, pada ayat sifat, isbatuha kama ja'at, menetapkan semuanya, mengimaninya sebagaimana dia datang dalam Al-Quran dan dalam hadis. Min ghairi takyifin wala tamsil, tanpa mencoba-coba untuk memberikan takyif dan tamsilnya, tanpa mencari tahu bagaimananya, menyerupakannya, tanpa menyerupakannya. Itulah wahadza makna adamu tafsiriha, inilah maksud dari adamu tafsiriha, tidak boleh ditafsirkan. Inna mazhab salaf at-tafwid, sesungguhnya mazhab salaf itu adalah mentafwidkan, tapi tafwidnya bukan tafwid dari arti kata. Karena ada juga sekarang itu tafwid itu baginya harus tafwid, tetapi tafwid itu artinya menyerahkan kepada Allah. Tapi yang diserahkan kepada Allah bukan kaifiyahnya, tetapi adalah arti dari kata itu sendiri kita tidak tahu. Jadi ketika Allah bilang tangan, tidak boleh kita artikan tangan. Kalau bilang wajah, tidak boleh diartikan wajah secara zahir. Hanya Allah yang tahu. Ketika ada pada hadis dua jari, tidak boleh diartikan dua jari. Itu apa arti? Betapa banyak nanti ayat Al-Quran yang tidak punya makna. Padahal orang Arab semuanya paham. Karena Al-Quran itu semuanya diturunkan oleh Allah. Wahyu itu diturunkan bilisani qaumi, sesuai dengan bahasa kaumnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan orang Arab, dan mereka semua memahaminya. Apa yang mereka pahami, itulah arti kata. Yang tafwid itu adalah makna dalam artian tafsir, kaifiyah, tamsil, itu baru ditafwidkan. Maka yang kita serahkan kepada Allah bukanlah arti katanya. Karena semua orang tahu arti kata wajah, ya wajah. Yang tidak boleh kita buat itu, atau yang kita serahkan kepada Allah itu adalah seperti apa wajahnya Allah, seperti apa tangannya, seperti apa jarinya, seperti apa dia istiwa di atas arsy. Itu kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah, dan Nabi kita pun tidak pernah menyampaikan seperti apa. Saya kira ini sambungan dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, berdasarkan kepada hadis-hadis yang terakhir tadi. Itu semua adalah penegasan bahwa kewajiban kita hanyalah al-itsbat, mengimaninya, bukan untuk memperdebatkan seperti apa atau mencari tahu bagaimananya. Itu bukan lagi tugas kita. Kalaulah memang itu diketahui, Nabi pasti akan menjelaskan. Tapi ketika beliau tidak menjelaskannya, maka kita berarti juga tidak mesti mencari-cari, karena tidak akan mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Eh, saya kira ini kalau ada, tapi waktu kita sudah habis, kalau ada satu atau dua pertanyaan. Kalau untuk doanya di situ, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Nanti ada beberapa riwayat sabbit qalbi ala ta'atik. Tetapkan hati saya di atas ketaatan atau taat kepadamu, di atas agamamu. Adapun sambungannya itu kan pertanyaan sahabat lagi. Ada pada riwayat yang tadi itu kan, karena Nabi mengajarkan mereka doa itu, sahabat jadi bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau khawatir terhadap kami? Kami sudah beriman kepadamu, beriman kepada apa yang kamu bawa. Disitulah Nabi mengatakan, sesungguhnya hatinya hamba itu baina isbi'aini min asabi'ir rahman, berada di antara dua jari. Jadi kadang kalau seandainya ditolak, berarti di hati kita ini ada jari Allah. Kan itu ujungnya nanti kalau seandainya mencoba-coba untuk mengambil makna zahir. Bukan berarti seperti itu, karena tadi sudah diberikan penjelasan, yahulu menguasai. Kalau jangankan untuk Allah, kita di makhluk saja. Kalau dan sabu info tuasi itu dan matin dan meduin tuh. Asih itu saya matikan, saya hidupkan dengan jari saya. Berarti hidup matinya ada di jari saya. Tuh lokek jadi naga kasir. Enggak kan? Ada remote itu makhluk tuh. Itu Allah lah. Kau bikin. Karena ada keinginan untuk menolak. Kalau dikatakan hati hamba berada di antara dua jari, berarti kuat awak ada dua jari juga. Kalau mau dibawa sejarah zahir, maka tidak juga boleh matikan seperti itu. Maka diberikan maknanya oleh Nabi. Menguasai itu sebagai penafsiran dari ayat yang yahulu. Kata yahulu baina al-mar'i wa qalbi. Nah gitu. Jadi untuk doanya cukup sampai pada doa yang tadi itu. Adapun selanjutnya itu penjelasan Nabi terhadap para sahabat yang seolah-olah dia meragukan, apakah kami ini nanti kamu ragukan juga? Ternyata Allah mengatakan, jangankan sahabat, Nabi saja ternyata berdoa. Berarti hati Nabi juga dikuasai oleh Allah, tapi Allah jaga hatinya karena memang Nabi terus berupaya pula untuk menjaga hatinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Itulah doa kita kepada Allah. Karena ya tadi ada yang tidak saya baca satu riwayat tidak menggunakan kata muqallib tapi musarrif. Ya musarrifal qulub. Sarrif itu palingkan. Wahai yang memalingkan hati, maka palingkan hati kami kepada ketaatan. Ada yang ya muqallibal qulub. Sebut mulai dari ya muqallibal qulub itu. Itulah khitab kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menguasai hati. Allahu a'lam. Barakallahu. Cukup saya kira. Baik, kalau tidak ada. Kita tengok riwayat yang tadi itu. Kalau kita sendiri ada riwayat di sini Nabi memperbanyak bacaan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Qalbi kan satu. Ini apa salah? Dalam sujud umpamanya, boleh kita ulang-ulang doa. Coba khusyuk dalam berdoa baca ya muqallibal qulub. Betul-betul hayati doa itu. Tengok nanti perubahan dalam hati kita. Insya Allah akan terjadi perubahan dalam hati kita. Karena memang itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana. Di situ ada dengan menggunakan
qulubana. Itu riwayat yang datang dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Jadi ada banyak riwayat Nabi kalau dia bilang qulubana berarti dia mendoakan dia dan juga para sahabat. Karena qulub itu jamak dari qalbun, berarti untuk banyak. Jagalah hati-hati kami, palingkanlah hati-hati kami untuk selalu taat. Maka kalau kita sendiri ya kita menggunakan sabbit qalbi ala dinik atau ala ta'atik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sekira sampai di sini kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Semoga Allah selalu membimbing kita, memudahkan kita untuk memahami akidah tauhid agar kita bisa bertauhid sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan generasi yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk terus bermajelis. Nanti insya Allah akan masuk pada ada sifat yang disebut oleh Nabi, bagaimana kita memahami makna al-qurbu wal bu'du. Allah dekat, karena Allah itu dekat dengan kita. Apa pula maknanya itu insya Allah akan dapat pula kita lihat pada hadis-hadis atau beberapa riwayat yang disebutkan dalam buku ini. Terima kasih. Yang benar itu semua bimbingan dari Allah. Kalau ada yang keliru itu kena kelemahan ilmu, kena kekurangan ilmu, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama